Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi ala kulli hal, al-mawsufi bi sifatil jalali wal kamal, al-ma'rufi bi masidil an'ami wal afdal. Ahmaduhu subhanahu wal mahmudu ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-'azamati wal jalal. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu was-sadiqul maqal. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabi khairi sahabin wa ali wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wa qala an-nabiy aidha man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Hari Raya Idul Kurban tinggal sebulan lagi lebih ke depan, kalau toh Allah panjangkan umur kita. Berkurban hukumnya hampir wajib. Bahkan kalau dilihat dalam Al-Quran, fasalli li rabbika wanhar, maka sembahlah Tuhanmu dan menyembelilah. Menyembah hukumnya wajib, berarti menyembelih juga wajib karena satu rangkaian ayat. Inna a'tainakal kautsar, kata Allah, sungguh kami telah memberikan kalian banyak kebaikan. Fasalli li rabbika, maka salatlah karena Tuhanmu. Wanhar, dan menyembelihlah. Salat wajib, berarti kalau begitu menyembelih juga wajib. Kalau baru melihat ayat ini secara sepintas. Namun ayat ini ditafsirkan oleh Rasulullah pada hadis, wujiba alayya an-nahru, diwajibkan atasku kurban. Jadi di situ wajibnya kurban untuk Nabi, untuk Rasul, dan sunat bagi kalian. Kalau tidak ada penjelasan seperti itu, maka berkurban itu wajib. Maka ulama berkata berkurban itu hampir wajib. Ditegaskan pada hadis yang lain, mawajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang merasa lapar untuk berkurban lalu tidak berkurban, jangan dekat ke musalla kami. Jauh, tidak usah dekat. Merasa lapar kok tidak berkurban. Lalu Al-Baqarah bisa bein, untuk satu ekor sapi untuk 7 orang. Yang 7 itulah orang yang bersyariat, melakukan syariatnya kurban. Kalau istrinya, anggaplah bapak-bapak pada mendaftar, istrinya bapak juga dapat pahala, tapi sekedar pahala, bukan syariat. Biar ngerti, siapa yang ingin mendapatkan pahala khatam Quran, cukup baca qul huwallahu ahad 3 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad salasa marratin, siapa orang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama qara'al qur'ana ajma'a, maka seperti membaca Quran secara keseluruhan, pahalanya khatam Quran. Hadis yang lain, ya Aisyah, kata Rasul, la tanami hatta tahtamil Quran, kau jangan tidur Aisyah sebelum khatam Quran. Qalat Aisyah tuh berkata, Aisyah, ya Rasulullah,
Fidaka abi wa ummi la uqdira hadza sa'ah. Bapak ibuku jadi tebusan, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Qala, berkata Rasul, idza qara'ti kullal wahid salasa marratin fa ka'annaki qara'al Qur'ana ajma'a. Kalau kau baca kullal wahid 3 kali, maka engkau khatam Quran. Tapi ini khatam Quran pahala, bukan syariat. Kalau syariat ya mesti baca secara keseluruhan. 114 surah, 6.666 ayat, 30 juz, jumlah hurufnya 1.037.000, diawali dengan huruf ba bismi dan diakhiri huruf terakhir dengan sin dari kata minal jinnati wan nas. Baca secara keseluruhan huruf-hurufnya, itu namanya khatam syariat. Nah, gini juga berkurban syariat yang terdaftar namanya 7 orang. Ada orang bilang kalau daftar suami saya istrinya udah dapat pahala. Betul, pahala, tapi syariatnya mana? Dan siapa yang tidak pernah melakukan syariatnya kurban, lalu dia meninggal, dituntut di akhirat. Contoh lain lagi, mau dapat pahala haji, pahala umroh, kalau sekedar pahalanya haji, tidak perlu ke tanah suci. Di Makassar, di Masjid TVRI ini bisa dapat pahala haji kalau sekedar pahala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shallal fajr fi jama'atin, siapa orang yang salat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari dia zikir, summa shalla rakatain, lalu dia salat 2 rakaat, ka'ajri hajjatin wa umratin tamma, maka baginya pahala haji umroh sempurna. Dapat pahala haji, apa tidak perlu ke tanah suci? Ke tanah suci itu namanya syariat. Syariat itu mengitari Ka'bah, sa'i bolak-balik Safa Marwah, hadir di padang Arafah, itu syariatnya. Gini juga berkurban 1 sapi disyariatkan 7 orang, bukan 7 keluarga, bukan 7 kampung, bukan. Dan yang 7 itu ini disebut namanya. Olehnya itu, di mana domisili, di situ afdal kurban. Jangan domisili Makassar, kurban di Bone. Meskipun itu sah, tapi membuang keutamaan. Nah, orang tua yang sudah meninggal, apa bapaknya, ibunya, boleh daftar namanya. Almarhum Ibrahim bin Muhammad, contoh. Almarhumah Siti Aisyah binti, sebut tuh. Tapi 1 sapi, orang yang sudah almarhumah diikutkan, bukan 1 sapi 7 orang almarhum semua. Ada yang bilang hadisnya Ustadz, ada, cuma kajian hadis tidak mungkin khutbah Jumat 1/2 jam. Oh, kajian hadisnya masuk pondok pesantren. Lebih bagus kalau ditanya, mana hadisnya? Saya pernah dengar Amirul Amri berkhutbah. Nih nomor teleponnya, kau urus sendiri dengan Amirul Amri. Udah aman. Karena bukan pengajian hadis. Cuma kalau almarhumah didaftar namanya penyembelihan kurban, itu dagingnya anak-anaknya jangan makan, disedekahkan semua. 3 sembelihan tidak dimakan, 1 sembelihan kurban untuk almarhum, anaknya jangan makan, sedekahkan semua. Yang kedua sembelihan kurban nazar, orang Makassar bilang tinja, jangan makan, sedekahkan. Yang ketiga sembelihan dam haji, dam umroh, tapi dam pelanggaran. Ada dam bukan pelanggaran, contohnya tamattu, ngambil haji tamattu itu mesti dam, boleh dimakan. Yang pelanggaran yang tidak boleh. Nah, jamaah Jumu'ah, mumpun kita masih ada roh dalam tubuh, kalau toh sampai hari raya Idul Kurban yang tinggal 1 bulan lagi lebih sedikit, cobalah daftar dari sekarang. Seperti yang diumumkan tadi, 2 juta. Kalau bilang masih hanya 1.800.000, cari yang mahal.
Semakin banyak pembayaran, semakin tinggi pahalanya. Itu orang-orang dulu beli Quran, mana ada orang dulu nawar Quran? Berapa harga Quran? 100.000. Nalle menaikkan doa, nah dia hitung duitnya, begitu cukup dia bayar, dia cium itu Quran, dia junjung, dia bawa pergi. Karena ini urusan akhirat. Jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Tapi orang yang kurang paham, mana yang mau umrah, nak kurangi. Mau umrah 14 juta, habis seangki. Jangan naik pesawat. Karena tidak rasional. Mau kurban dia cari harga 1.200.000 BMW TBC. Itu orang berkurban dicari yang sempurna, yang gemuk. Bahkan dalam hadis tidak boleh buta sebelah. Tidak boleh buta sebelah. Orang nanya lagi, bagaimana kalau buta dua-dua? Yang begitu tidak perlu dipertanyakan. Buta sebelah saja tidak boleh, apalagi kalau buta dua. Ini orang gimana sih caranya berpikir? Terakhir, karena ini adalah khutbah singkat, kita ini mending disuruh kurban itu sapi, unta, kambing. Coba Nabiullah Ibrahim alaihissalam, anak kandungnya, untungnya ini tidak menjadi syariat. Dia panggil anaknya karena dia lihat dalam mimpi, Ismail, ta'al. Labbaik. Ada apa, Abah? Inni ara fil manami anni athbauka fanzur maza tara. Saya melihat engkau dalam mimpi, aku menyembelihmu. Ini perintah Allah. Coba pikir, mau ndak aku sembelih? Artinya Nabi Ibrahim itu orangnya tidak otoriter. Dia temani diskusi anaknya. Mau ndak perintah Allah? Spontan Ismail menjawab, ya abati fal ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Abah, lakukan perintah Allah, insyaallah saya sabar meskipun disembelih. Kata Ibrahim, alhamdulillah ya Rabb, aku amat bersyukur engkau ijabah doaku selama ini. Aku senantiasa berdoa, Rabbi habli minas solihin, ya Allah nugerahkan aku keturunan yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim itu minta anak soleh. Tidak sama orang-orang sebagian sekarang yang selalu diminta anak pintar. Pintar, cara de kona, lompo kona ini, cara de, pintar betul anaknya. Kamana ni kunci lah Maria lah nyatonji doe kah? Ini khutbah Jumat, Pak. Nabi Ismail anak soleh. Soleh itu pintar, tapi pintar belum tentu soleh. Orang-orang yang koruptor itu, yang korupsi sekian banyak, itu orang pintar itu, tapi tidak soleh. Ismail anak soleh. Nah, ayo, saya mau nyembelihmu, mau ndak? Lakukan Abah, saya sabar. Maka dibawalah Ismail ke Jabal Kurban di Mina, jauh ke sana. Itu setan kalau orang mau berbuat kebaikan, usir setan. Bagaimana supaya gagal? Maka setan beritahu Siti Hajar, Hajar, buru suamimu, dia mau sembelih anakmu. Tuh tadi dia bawa tali, bawa pisau. Kata Siti Hajar, mana ada bapak sembelih anaknya? Katanya diperintah sama Tuhannya. Siti Hajar ngambil batu, dia lempar tuh setan. Bismillah, Allahu Akbar, jangan ganggu aku. Kalau memang dia berkata diperintah oleh Tuhannya, pasti diperintah. Jangankan nyawanya anakku, nyawaku juga aku siap. Maka dia lempar tuh setan. Lontaran jamrah Aqabah kalau orang pergi haji. Ibrahim juga diganggu. Ibrahim, masa sih kau mau sembelih anakmu? Ibrahim juga ngambil batu, dia lempar. Sudah 2 kali lemparan. Ismail lagi diganggu, Ismail lari, Ismail. Kau mau disembelih, ngambil juga batu Ismail, dia lontar tuh setan. Makanya 3 kali pelontaran. Ula, usta, Aqabah. Orang berkata melontar setan dulu, tapi sekarang sudah tidak ada setannya di situ. Terus gimana melempar? Sifat setan yang bersarang dalam dirinya, lemparkan keluar. Bismillah, Allahu Akbar. Sifat gili, tapelako. Sifat kikir, buang. Sifat koro-koroang, dengko-dengkoro, pelaki. Sifat dendam, dengki dendam, hasad, hasud, congkak, sombong, dan takabur, pela asing dilemparkan keluar. Itu yang dilemparkan. Itu maknanya, itu makna hakiki. Supaya pulang haji ada perubahan sikap. Bukan itu juga berangkat, itu juga pulang.
Tidak ada perubahan sikap. Itu mabrur, itu perubahan sikap. Nah, jadi Ismail sudah siap saya sembelih? Lakukan Abah. Bagus Ismail. Tapi sebelum aku menyembelihmu, ada permintaanmu? Ada pesan-pesanmu? Atau ada makanan yang engkau akan makan? Kan remeh mami sebelum kupolong kau. Mau burger atau basang? Contoh. Bukan makanan Abah. Terus apa? Boleh saya meminta Abah? Boleh enggak? Boleh, boleh. Ayo mintalah apa? Saya minta Abah nih kedua tanganku dan kedua kakiku, tolong diikat sekuat mungkin, biar sebentar kalau aku disembelih meskipun terasa sakit, saya tidak bisa bergerak yang sekira-kira dapat menyakiti Abah. Kirain apa nak? Masih ada permintaannya? Abah, saya minta tuh pisaunya Abah asalah setajam mungkin, biar mempercepat larinya di atas leherku, agar rasa sakit itu tidak lama aku rasakan Abah. Ya Allah, anaknya orang. Apalagi nak? Saya minta Abah, bajunya Abah buka, biar tidak kena percikan darah. Karena kalau kainnya Abah kena percikan darah, Abah pulang, Abah nangis sebentar di jalanan, karena pasti kasihan kepada anaknya Ismail. Maka buka bajunya Abah, biar tidak kena percikan darah. Apalagi nak? Abah, umurku baru belasan tahun, rasanya saya belum pernah membuat Ummi tersenyum, belum pernah membuat Ummi gembira gara-gara sesuatu pemberian dariku. Apa yang saya mau kasih Ummi? Saya tidak punya apa-apa, tidak punya rekening, tidak punya tabungan. Yang ada hanya baju yang nempel di badanku ini. Olehnya itu saya minta Abah buka juga bajuku ini, lipat dengan rapi, antar pulang, serahkan ke Ummi, sampaikan kenang-kenangan yang terakhir dari anaknya Ismail, hanya baju ini karena saya belum punya sesuatu. Sampaikan salamku dan permohonan maafku. Juga tolong diberitahu agar aku dihalalkan air susunya yang pernah aku isap ketika aku masih kecil. Sampaikan biar aku dihalalkan dan saya tidak mampu membalas setetes air susu mama. Masih ada permintaanmu nak Ismail? Abah, kumpulkan seluruh tenagamu, pusatkan ingatanmu kepada Allah, lupakan cintamu kepada anakmu, biar cepat pelaksanaan penyembelihan itu. Dan di saat aku sudah mati, Abah pulang, jangan ceritakan Ummi kalau aku diikat, karena siapa tahu Ummi menangis. Dan jangan ada anak-anak yang seumur dengan saya yang main di depan rumah, biar Ummi tidak teringat dengan saya. Salam buat Ummi, di akhirat aku jumpa. Masya Allah. Maka diikatlah, diletakkan pisau di atas lehernya, lalu didorong pisau itu dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Itu kalau nyembeli bukan Bismillahirrahmanirrahim, makruh hukumnya, sebagaimana diungkapkan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Jadi bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi sayang, bulunya Ismail tidak terpotong di lehernya, kulitnya tidak sobek, dan darah tidak menetes, karena Allah negur pisau itu. Oi pisau, kau jangan melukai Ismail. Nabi Ibrahim ngambil pisau itu, dia pukulkan di batu, dia ngetes tajam apa enggak. Ternyata batu itu terbelah dua karena tajamnya pisau itu. Maka Nabi Ibrahim berkata, woi pisau, batu besar keras terbelah dua karena tajammu, ngapain Ismail tidak mampu kau sobek kulitnya? Dengan izin Allah pisau itu bicara. Ini pendekatan iman. Jangan lagi berkata kenapa ada pisau bicara. Itu handphonenya juga bapak bicaranya, besi-besi dan kabel-kabel. Terlalu banyak sekarang orang berislam selalu akal-akalan. Pisau itu ngomong, oh Ibrahim, kau berkata potong Ismail, sementara Allah menegur saya, oh pisau, kau jangan melukai Ismail. Maka tidak mungkin aku mendurhakai Allah. Begitu berdialog antara Ibrahim dengan pisau, muncul Jibril membawa kibas dengan teriakan kalimat takbir.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu Jibril. Nabi Ibrahim menyambung, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim. Ismail juga menyambung, Allahu akbar walillahil hamd. Makanya kalimat takbir, tahlil, tahmid tidak berhenti dikomandangkan kecuali selesai penyembelihan hewan kurban 3 hari sesudah Idul Kurban. Beda Idul Fitri. Idul Fitri khatib turun dari mimbar tidak ada takbiran lagi. Tapi kalau Idul Kurban turun dari mimbar sebentar duhur takbir lagi, asar takbir lagi, maghrib, isya, subuh, sampai 3 hari kemudian nanti selesai penyembelihan hewan kurban baru tidak disunatkan lagi. Mengikuti Jibril, Ibrahim dan Ismail. Kesimpulan khutbah, apa yang kita miliki, cobalah berkurban untuk tahun ini. Idul Kurban tahun depan belum tentu kita jumpa. Jangan selalu ditunda, nanti kapan? Nanti sakaratul maut muncul, ajal tiba. Tidak ada yang dibawa ke kubur tangan kosong. Kain pembungkusnya kain kafan, kain yang tidak berharga. Olehnya itu ramai-ramai sebentar daftar. Sudah daftar nanti disunatkan datang lihat. Di saat direbahkan baca Allahumma minka wa ilaika Allahumma taqabbal. Kalau tidak ngerti pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sesungguhnya ini perintah darimu, aku lakukan karena engkau. Ya Allah, terimalah. Udah itu disembeli, udah sembeli pulang. Ngapain tinggal lagi di situ? Nanti panitia yang ngurus. Kalau dibawakan talu kilo, alhamdulillah. Kalau tidak dibawakan, sabar maki. Karena memang bapak mau sedekah. Tapi sesungguhnya dalam ilmu fikih boleh diambil dagingnya, sekedar untuk menghilangkan keinginan untuk mencicipi daging. Cuma keterangannya dalam kitab Bulughul Maram, syaratnya subuh salam, tidak boleh tinggal lewat 3 malam di rumah. Kenapa? Kalau lewat 3 malam jainale. Itu intinya. Jadi ngambil ala kadarnya lah. Itu. Demikian khutbah pada Jumat hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua agar kita berbuat apa yang diredoi Allah dan kita hindari apa yang dimurkahi Allah. Kalau demikian halnya, maka insya Allah peluang kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Qala Allah ta'ala ud'uni astajib lakum. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqah wa qalban syakira wa lisanan dzakira wa taubatan nasuha ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أستغفر الله لي ولكم